Halo, halo, apa kabar Anda semua? Saya ngajak ngobrol lagi dengan Bung Rocky Gerung ya. Kalau tadi pagi kita bicara tentang temanya, tema pesantren. Sekarang kita ngomongin tentang fenomena politik nasional. Ini ada dua peristiwa penting saya kira yang kemarin terjadi. Satu, Pak Prabowo itu meresmikan kantor pemenangan capresnya Gerindra. Dalam hal ini Pak Prabowo. Dan kedua, ini muncul semacam isu politik yang saya kira juga cukup menarik. Muncul pertanyaan apakah mungkin kemungkinan Ibu Megawati untuk comeback lagi, memecah kebuntuan di PDIP dalam hal ini soal pencapresan. Dan kalau kita ngomongin Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini semua adalah ini politisi di atas umur 70 tahunan ya, Bung Rocky. Pak Prabowo itu berapa? 71 tahun seingat saya, 72 ya, 72 sekarang kalau nggak salah. Ibu Hmm. Megawati 75 gitu, dan banyak stok di kita juga pemerintah yang tokoh-tokoh politik yang senior yang masih aktif, semua rata-rata di atas 70. Pak Surya Paloh, Pak Luhut, apalagi Pak JK 80 tahun. Nah, mari kita bicara soal soal ini, Ibu Megawati ini, Pak Prabowo dan juga yang lain-lain tadi itu. Ya itu pentingnya kita nilai bahwa ya politik itu nggak mengenal usia. Yang jadi masalah adalah kaderisasinya jalan apa enggak, kan itu Hmm. intinya tuh. Kita belajar dari Amerika, kita belajar dari Malaysia kemarin tuh ya, di mana para politisi tua masuk lagi. Di Amerika itu bukan sekedar siapa sekarang Joe Biden dengan Donald Trump, tapi bahkan tahun 80-an itu tiba-tiba orang kaget Ronald Reagan itu Oh iya iya iya. tampil. Hmm. Dan pada waktu itu dia udah umur 75 juga. Tapi dia tetap mampu untuk menerangkan ideologinya yang kemudian kita kenal sebagai Reaganomics itu. Ya Itu ya. bagian dari neokonservatif itu. Hmm. Jadi kita tahu bahwa Reagan itu dipilih karena dia dianggap mengerti Amerika pada saat itu harus balik pada sistem pasar total, sistem pasar mutlak. Kemudian jadi istilah Reaganomics karena di Inggris, di Eropa itu dikuasai oleh partai konservatif juga yang sangat pro pasar, yaitu Margaret Thatcher, Thatcherism yang juga udah orang tua. Lalu dunia berubah tuh, ada uh, Bill Clinton yang muda menggantikan kekuasaan Partai Republik di Amerika, lalu ada Anthony Giddens di Eropa, di Inggris yang setara dengan Bill Clinton pada waktu itu. Jadi perputaran elit selalu berlangsung, bukan karena tidak ada stok, tetapi untuk membackup satu ideologi. Nah, Indonesia bisa berbeda karena nggak ada stok, maka orang tua muncul lagi kan. Itu Hmm. bedanya. Tapi kita nggak halang itu. Ibu Mega ya boleh, silakan, itu hak konstitusional. Yang kita ingin perlihatkan adalah jangan orang-orang tua ini menghalangi kaderisasi orang muda tuh. Jadi Hmm. mereka tetap mau maju boleh aja. Amerika juga tetap kaderisasi Partai Demokrat berlangsung. Tiba-tiba Obama yang selalu dianggap sebagai simbol perlawanan anti rasisme di Amerika dimunculkan. Nah di kita justru yang terjadi sebaliknya. Karena kekurangan stok, maka tokoh lama dimunculkan. Tiba-tiba Ibu Mega namanya muncul. Dan sebenarnya nama Ibu Mega udah dibicarakan terus-menerus dalam 1 tahun ini. Karena menganggap ya udahlah PDIP itu identik dengan Ibu Mega. Ibu Puan ya berguru lagi itu. Hmm. Tapi di ujung pemerintahan kita nanti, di ujung politik menuju 2023, pasti Anies akan dianggap sebagai orang yang potensial bahkan untuk nantang seluruh caleg yang tua ini. Karena milenial jalan pikirannya lain lagi. Mereka tahu Hmm. siapa Megawati, mereka tahu siapa Prabowo, mereka tahu semua orang di JK. Tapi bagi mereka nilai yang ingin mereka peroleh dari tokoh-tokoh ini apa? Kan itu pertanyaan milenial itu. Jadi Hmm. berbeda antara pertanyaan partai dan pertanyaan milenial. Ya Kalau saya ya. bicara dengan milenial, mereka nggak peduli sebetulnya. Karena yang penting bagi milenial ini oleh negara. Dan mereka anggap kalaupun negara telantarkan, ya soal karena kami bisa hidup mandiri. Jadi yang paling penting adalah sadarkan pada pemilih, dibutuhkan pemimpin yang punya visi, punya orientasi masa depan. Nah, Ibu Mega mesti buktikan itu. Kalau Ibu Mega merasa kuat, ya oke. Milenial ini kan kita tahu bahwa pemilih ke depan milenial mereka mau visi Ibu Mega tentang geopolitis di Asia. Jadi siapkan konsep supaya kalau Ibu Mega muncul ke publik itu karena Ibu Mega paham aspirasi masa depan, bukan sekedar jejak Soekarno di dalam partai itu. Ya, ya, ya. Ini penting menarik. Tapi kalau kita lebih dalami, saya kira mungkin kita ngomong dari sisi internal PDIP ya.
Saya kira mungkin gagasan ini muncul ya. Kenapa kemudian terpikirkan untuk munculkan kembali Ibu Megawati? Karena melihat situasi yang sekarang ini, kalau dari sisi Ibu Megawati mungkin kebuntuan ya. Satu sisi mungkin beliau memang preferensinya sangat kuat terhadap Puan Maharani. Tapi ada kesadaran penuh bahwa mungkin agak berat buat Maharani kalau bersaing dalam pasar bebas. Jadi pengertian pasar bebas itu 0% ya, Bung Rocky. Kalau Ya, yang pasar ini kan pasar apa ya? Oligopoli. Kalau pasal 20% ini gitu ya, atau monopoli, bukan bukan oligopoli, Pak, pasar monopolistik gitu yang 20% ini. Nah, dan kemudian sementara Ganjar ya buat Ibu Megawati mungkin dianggap itu masih belum bisa bukan implementasi dari pemikiran-pemikiran di Soekarno, karena itu mungkin ini semacam breakthrough gitu, dianggap ya sudah, kalau gitu kita ambil jalan tengah, Ibu Megawati dimunculkan kembali. Toh sebenarnya Ibu Megawati itu dulu kita ketika melihat kemunculan Pak Jokowi itu juga begitu juga ya. Sebenarnya Ibu Megawati dulu yang tahun 2014 harusnya muncul lagi gitu. ya itu yang kita analisis post factum bahwa hak Megawati sebetulnya di 2014 itu. Tapi karena pertimbangan tekanan kiri kanan Ibu Mega artinya oke dah Pak Jokowi, dan Ibu Mega saya kira udah punya feeling waktu itu bahwa petugas partainya itu nggak bisa memaksimalkan pikiran Soekarno. Padahal dari awal kita tahu bahwa Ibu Mega itu ingin supaya Indonesia ini tidak lalai dengan pikiran Bung Karno tuh. Walaupun banyak orang menganggap ya pikiran Bung Karno masa lalu iya, tetapi masa depan itu kalau nggak dihubungkan dengan ide awal Republik, yaitu kesetaraan, anti eksploitasi, dan itu basisnya ada pada Soekarnoisme tuh. Dan itu sebetulnya simbol bahwa PDIP tetap harus ada di dalam peredaran politik, bukan karena ada nama Soekarno, tapi ide tentang anti imperialisme, anti kolonialisme itu yang bisa berulang di masa depan harus kita kembalikan pada semangat perjuangan proklamator itu. Nah, kalau kita hitung sejak sekarang tuh, apakah Ibu Mega merasa lebih di atas Ganjar? Pasti lebih di atas Ganjar tuh. Dan kalau Ibu Mega muncul misalnya, ya pasti Ganjar tersingkir. Kan itu dalil itu yang juga dicemaskan oleh Pak Jokowi. Ganjar tersingkir, artinya rejim Jokowi nggak bisa punya agen di PDIP. Tentu PDIP juga menghitung bahwa pasti Pak Jokowi punya agenda yang diucapkan nggak diucapkan, dia tetap mengincar PDIP. Karena sebagai tokoh politik, Pak Jokowi ingin punya partai supaya dia akan diingat terus atau bisa meremote kontrol politik melalui Ganjar kalau Ganjar masuk PDIP misalnya itu. Jadi itu juga yang saya kira udah lama dibahas di kalangan DPP atau di Balitbang terutama. Bagaimana kalau Megawati diajukan lagi itu? Nah, ini kesempatan untuk publik menghitung apakah pengajuan Megawati itu dimaksudkan untuk memberi semangat kompetisi yang baru atau memang hanya untuk menekan ambisi Pak Jokowi untuk masuk ke PDIP melalui kuda Troya yang namanya Ganjar Pranowo. Kira-kira itu intinya tuh. Jadi saya nggak ada soal atau memang nggak perlu ada soal karena itu adalah urusan internal PDIP. Oke, saya kira tetap saja walaupun ini baru muncul semacam ini ya, ini baru asapnya ya, kita belum melihat apinya seperti apa gitu, tapi tetap saja itu fenomena menarik bagaimana kemudian muncul nama Ibu Megawati. Nah sekarang kita bahas tadi Pak Prabowo ya, Pak Prabowo ini juga menarik karena kemarin itu kelihatannya ini mulai menguat soal upaya penyingkiran terhadap Sandiaga Uno ya, karena berkali-kali ini kan muncul sebelumnya sudah disebutkan bahwa Sandiaga Uno ternyata sudah mau pindah ke P3, tapi sampai ternyata Sandiaga Uno sendiri menyatakan tidak gitu. Dan kemarin kebetulan Sandiaga Uno tidak datang dalam acara peresmian atau pemenangan capresnya Gerindra, dan narasi-narasi untuk terus mendorong Sandiaga Uno untuk keluar dari Gerindra itu sangat kuat. Bahkan sekarang muncul juga statement dari Pak Prabowo sendiri yang mengingatkan soal bagaimana sikap seorang kader ya, yang kalau dianggap sudah tidak nyaman, hatinya nggak di situ ya sebaiknya memang keluar juga. Jadi ini orang pasti semua mengkaitkan dengan Sandiaga Uno. Itu agak beda kalau kita terapkan cara kita menganalisis Ibu Mega tadi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ada di dalam kekuasaan dan sebetulnya Sandiaga juga ada dalam kekuasaan. Tetapi kan ada perjanjian dengan publik sebetulnya bahwa Pak Prabowo akan memimpin oposisi, yang orang masih ingat Pak Prabowo mengatakan saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Itu sinyal bagus. Dan orang anggap itu Pak Prabowo akan mengontrol Pak Jokowi. Tapi yang terjadi justru ikut di dalam arus Jokowi. Jadi bukan timbul tenggelam, tapi
sekarang bersama-sama di ombak yang diasuh oleh kekuasaan tuh. Ya. Atau mungkin mengambang di ombak yang sama tuh. Dan orang menilai itu juga tidak etis. Jadi kalau dikatakan Pak Prabowo kasih sinyal supaya Sandi itu agak etis, nah orang akan ingatkan lagi Pak Prabowo juga tidak etis. Paling nggak terangkan dulu pada waktu itu bahwa kenapa berubah pikiran tuh. Jadi ini kondisi yang ini soal internal PDIP. Tapi bagi kita masyarakat luar, cara kita menilai ya cuma dengan cara itu. Sandi mungkin diam-diam juga bilang kan kita sama-sama masuk kekuasaan tuh. Artinya kita sama-sama pernah memanipulasi etika itu. Jadi itu masalahnya. Nah Sandi tentu menghitung bahwa dia jauh lebih muda dari Pak Prabowo karena itu prospek politiknya masih lebih panjang. Jadi Sandi perlu peralatan politik buat dia karena dia udah masuk dalam radar publik. Mungkin Sandi 2-3 kali pemilu lagi namanya masih ada di situ tuh. Karena itu dia perlu satu partai yaitu P3. Ini konyolnya karena setiap orang akhirnya mesti punya partai. Karena tadi yang 20% itu yang dianggap sebagai kalau lu punya 20% partai, misalnya partainya kecil atau gede, tapi udah ada tiket, tinggal naikin partai itu ke arah 20% itu. Tapi yang konyol adalah captive market 20%-nya direbutkan orang. Padahal itu nggak jujur sebetulnya tuh. Kan mau Sandi bilang oke, saya mau, tapi P3 itu mesti pro 0% ya. Supaya Sandi diingat juga sebagai orang yang mempelopori ambisi itu melalui tindakan yang etis. Kalau Sandi menganggap bahwa nanti juga P3 akan mencari koalisi 20% buat dia, itu juga tidak jujur secara mental. Karena rakyat menginginkan 0%, sementara elitnya itu berebut 20% yang tadi, yaitu captive market, bukan free competition kan. Jadi sekali lagi, ini problem Gerindra, tetap kita dukung Pak Prabowo maju aja itu. Karena secara teknis Gerindra nggak punya calon lain selain Prabowo kan. Lain kalau Gerindra punya orang kedua, ya orang kedua yang diharapkan tadinya Sandi, orang kedua yang diharapkan tadinya Anies. Tetapi keputusan di Partai Gerindra menginginkan Prabowo, maka yang dua ini merasa bahwa oke, kalau gitu kita bisa main sendiri dong. Dan secara historis memang Anies dan Sandi bukan kader yang di-train dari awal tuh kan, atau bagian dari elit Gerindra yang sejak awal ikut bersama-sama Pak Prabowo. Kan dua-duanya itu loncat sebetulnya karena diminta loncat oleh situasi politik 2019 baik Anies maupun Sandi. Tetapi hak Pak Prabowo untuk menagih semacam utang budi baik pada Anies maupun Sandi yang digedein oleh Gerindra sehingga Anies bisa masuk ke jadi gubernur dan Sandi yang akhirnya namanya bisa muncul sebagai pernah jadi calon wakil presiden. Itu juga hak Pak Prabowo untuk sedikit negur, kalian kan gue yang gedein, gue yang besarin, kira-kira begitu kata hati dari Gerindra terhadap dua kadernya ini. Iya. Dan saya kira ini kita belajar dari bukan hanya kasusnya Anies dan Sandi, saya kira kasusnya Ibu Mega dengan Pak Jokowi juga kita belajar bahwa dalam politik nggak ada yang namanya hutang budi, nggak ada. Ya itu etik yang buruk di kita tuh. Jadi lama-lama orang anggap ya udah tipu menipu aja kalau gitu kan, sehingga pemilu pun akan dianggap silahkan kita saling tipu menipu. Demikian juga Pak Jokowi kan nipunya banyak tuh, apalagi nipu Ibu Mega tuh yang tidak patuh pada keputusan Kongres bahwa jangan mencalonkan atau mengangkat mendukung seseorang sebelum diputuskan oleh Ibu Mega. Pak Jokowi udah ngangkat Ganjar itu jauh sebelum kontroversi itu muncul. Tentu sakit hati Ibu Mega ada tuh. Kenapa nggak minta izin sih? Dulu Anda itu saya angkat jadi petugas partai untuk membawa misi nasionalisme, membawa misi Soekarnoisme, keadilan sosial. Sekarang Anda justru jadi mainannya oligarki itu. Padahal PDIP itu di dalam tradisi Soekarno itu anti oligarki itu. Jadi itu juga yang ada di pikiran Ibu Mega, sehingga Ibu Mega menganggap ya itu ya kurang ajar sebetulnya itu. Nah, Ibu Mega juga akan diingat oleh orang bahwa dia taat asas. Nah, kalau Ibu Mega juga main-main hal yang sama, misalnya dengan demi pragmatisme maka Ganjar diajukan sebagai calon presiden, itu berarti Ibu Mega nggak taat etika juga tuh. Kalau udah dikhianati ya udah biarin aja. Ibu Mega selalu merasa bahwa pengkhianat itu nggak boleh dimaafkan dan itu bagus dalam politik.
Ya. Oke, jadi hari ini kita bicara tentang dua fenomena politisi tua. Jangan tua lah, kita sebut senior gitu ya, konotasinya lebih positif ya. Ada Ibu Megawati dan Pak Prabowo dengan perspektif yang berbeda ya. Tetapi ngomong-ngomong soal politisi senior itu kan hari-hari ini ada politisi senior dari negeri jiran kita, Anwar Ibrahim juga yang berkunjung ke Indonesia. Saya kira mungkin ini ya juga menginspirasi Bu Megawati ya, karena perjalanan karirnya meskipun agak berbeda, rada mirip-mirip. Pernah sama-sama di puncak kekuasaan dan kemudian tersingkir, dan sekarang bisa comeback lagi gitu. Jadi mungkin Bu Mega berpikir kalau Anwar Ibrahim bisa comeback, kenapa saya tidak, dengan syarat yang jauh saya lebih kuat dibandingkan Anwar Ibrahim gitu. Ya, kita tunggu Anwar Ibrahim akan bertemu Megawati duluan atau Prabowo tuh, atau Ganjar. Kan Ya. Perdana Menteri Malaysia sedang jadi sorotan dunia karena kemampuan dia untuk bertahan dan sabar di persekusi oleh lawan-lawan politiknya. Tapi yang lebih orang ingat bahwa di Asia muncul seorang semacam Anwar Ibrahim yang secerdas Mahathir itu, tapi dengan populisme yang lebih kuat gitu kan. Jadi semacam ide sosialisme Asia itu ada pada Anwar Ibrahim, karena dia menunjukkan bagaimana dia paham tentang eksploitasi, bagaimana dia tahu kepentingan generasi baru itu, dan pidato-pidato Anwar Ibrahim itu betul-betul memukau, masuk akal dan menginspirasi itu. Nah, kita misalnya kalau Ibu Mega atau mungkin Pak Prabowo lebih mirip retoriknya dengan Anwar Ibrahim. Ibu Mega juga menganggap ya itu teatrikal panggungnya Anwar Ibrahim bagus betul untuk menarik konstituen. Tapi di belakang itu mesti tahu bahwa Anwar Ibrahim ini kemampuan dia untuk membaca data dan menghubungkan data-data itu luar biasa tuh. Jadi bukan sekedar retorika yang dipentingkan, tapi logika. Nah, logika Anwar Ibrahim itu tajam sekali. Jadi bagus juga kalau Anwar Ibrahim datang ke sini dan kasih kesempatan beliau nilai bagaimana mengalami depresi karena situasi ekonomi, bisa dipulihkan dengan figur semacam Anwar Ibrahim. Nah, bagus betul kalau Indonesia ada figur setara itu tuh, tapi itu kelihatannya agak sulit. Tapi ya udahlah, gerak sejarah yang sedang menguji bangsa kita, mampu nggak menghasilkan Soekarno yang lain, kemampuan retorik yang bagus, logika yang bagus, kemampuan diplomasi Sultan Syahrir, keteguhan kepemimpinan Natsir, segala macam itu. Jadi kita gabungkan lagi ingatan kita pada mereka yang senior yang di masa lalu mampu untuk memberi warna pada bangsa ini. Oke, Bung Rocky, terima kasih perbincangannya. Wah, ini enak juga kita akhir pekan gitu, kita kontemplatif dan juga reflektif sekaligus ya gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi Bung Rocky, dan tetap salam 0%. Nah, ini refleksi paling mutakhir harus. Yes. Salam 0%. Salam 0%. Thank you. Iya. Yep.